Oke, terima kasih Pak Arif. Selamat siang Ibu-Ibu ya. Walaupun pakai masker itu kayaknya semua sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Oke Bu, kita lihat di screen utamanya kita ya, yang kita share ya. Ini sebentar, saya juga lihat screen-nya di mana ini. Oke. Oke, Ibu. Kita lihat ya. di menunya. Oke. Kita share yang ini dulu deh. Ibu, di menunya cabang nanti ada tambahan menu amu ini. Di menu amu ini masih ada sub menunya daftar tarikan reguler, daftar stok, lelang tertutup, recovery, dan keluar masuk unit. Nah, kita mau menjelaskan fungsi dari 5 menu ini ya. Jadi kita balik ke gambarnya. Oke. Untuk yang daftar tarikan, itu unit yang masuk ke sini itu adalah penyelesaian surat tugas eksekusi jaminan dan surat kuasa eksekusi jaminan reguler yang ujungnya penarikan. Jadi kedua surat ini yang dieksekusi sebagai penarikan, dia akan masuk ke dalam menunya daftar tarikan reguler. Nah, untuk yang stok AIDA itu yang bisa langsung masuk ke sini itu adalah penyelesaian surat tugas eksekusi jaminan dan surat kuasa eksekusi jaminan yang statusnya ABDA dan penyelesaiannya penarikan itu langsung masuk ke stok. Oke. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanya? Cara nanya tadi ya, kayak resen ya. Oke, nggak ada. Kita lanjut. Oke. Untuk penyelesaian surat, lanjut ya. Untuk penyelesaian surat yang tugas dan surat kuasa yang reguler yang ujian penarikan yang masuk ke dalam tarikan ini, kita ngeluarin SPH. Dan batas waktu SPH itu secara suratnya itu disebutkan 14 harinya. Tapi bisa diselesaikan sebelum 14 hari. Tapi jika diselesaikan lebih dari 14 hari itu dia masuk ke pengajuan pool. Jadi kalau penyelesaian sebelum 14 hari itu bisa angsuran, bisa PA. Tapi kalau dia masuk ke stoknya AIDA, cuma ada cuma dua ya, lelang tertutup dan lelang terbuka. Nah, untuk cabang hanya menggunakan lelang tertutup karena lelang terbuka ini otoritasnya dari pusat. Oke. Nah, dari alur ini dari stok AIDA yang lelang tertutup atau terbuka itu nanti terjadinya recovery. Setelah terjadi recovery kita keluar masukkan unit, itu izin mengeluarkan unit setelah unitnya terrecovery. Dan ini nanti akan nyambung ke accounting dan ke BPKB. Jadi jika nanti terrecovery, keluar unit dan flag atau penandaan di kustodian itu bisa merilis BPKB yang di PKV. Oke. Dari alur ini, siapa yang belum paham boleh raise hand. 1, 2, 3. Oke. Berarti paham ya? Kita balik ke menunya. Oke. Nah, oke. Dari menu AMU yang kita punya, yang isinya daftar tarikan, ini adalah eksekusi tarikan dari surat tugas dan surat kuasa reguler. Oke, kita ambil contoh baru. Itu kan datangnya dari monitoring surat. Surat tugas reguler. Jadi antara tugas ini dan
tugas ini yang reguler, surat kuasa yang reguler itu nanti masuknya ke menu tadi. Kamu ke sini, tarikan ini. Oke. Dia akan masuk ke menu sini. Oke, kita coba. Untuk penyelesaian STEJ reguler yang ujungnya penarikan, ya ambil contoh ini, kita ambil penyelesaian yang ininya adalah penarikan. Jadi di sini ada dua ya, ada tiga, ada penarikan, ada pembayaran angsuran dan pengeluaran awal. Yang dua tadi ini, yang sebelum 14 hari bisa kita selesaikan seperti apa tadi. Nah, untuk yang AMU kita ambil contoh untuk yang penarikan. Oke, penarikan ini alasan isian ini mestinya sini nanti diisi ya, karena nanti ini sebagai alat pertimbangannya orang pusat untuk menyelesaikan atau mengeksekusi penyelesaian ini. Oke, standar ya, standar ini SP1, SP2. Ini sebenarnya SP1 dan SP2. Ini nanti SP3 ini secara sistem sih akan terakumulasi, tapi ini digunakan untuk yang belum dikeluarkannya SP1 melalui sistem. Jadi diupload secara manual. Surat tugasnya juga, surat penarikan jaminannya juga. Terus formulir yang dikeluarkan oleh sistem itu kan nanti direkam oleh sistem juga. Terus isian ini diisi sesuai dengan isiannya ya. Oke, simpan. Kemudian di sini ada harga pasar. Jadi waktu pionir ditarik, ini kan kemungkinannya dia akan dilelang atau ditebus. Ya kemungkinannya kan gitu. Kalau ditebus nanti nilai penebusannya berapa, artinya ditebusnya berapa, kalau itu ditarik dan dijual itu berapa. Jadi lebih banyak mana profit yang didapat dari penarikan atau penebusan. Di sini kita ambil contoh anggaplah 60. Harga pasar ini harga pasarnya 70. Terus harga jualnya sekitar 65. Oke, nah di sini disesuaikan dengan unit yang ditarik ya. Semua tanggal STNK-nya, notis pajak itu semua disesuaikan dengan data yang ada. Kemudian ini adalah diisi sesuai dengan lampiran yang disertakan waktu surat tugasnya diterbitkan. Diisi sesuai dengan inputan yang ada di sana. Oke, kita simpan. Nah, selalu ada dia minta lokasi. Lokasi ini tadinya dibikin tetap, tapi sekarang tidak begitu. Jadi lokasi ini di input secara manual. Kita ambil lokasinya. Kita sambil contoh ya. Lokasinya di Sabang. Ini bisa di mana aja nih sebenarnya, bisa atau semuanya begitu. Karena ini teks free text. Kemudian juga dokumen-dokumen kendaraannya diisi sesuai dengan apa yang dilampirkan. Oke. Dari akun yang kita selesaikan dengan penarikan, berdasarkan surat tugas reguler yang kita selesaikan dengan penarikan, itu secara otomatis dia akan masuk ke menu AMU ini di daftar tarikan. Ini tadi siapa namanya? Nurfilina, dan dia akan masuk ke sini. New, masuk. Nah, setelah masuk di sini, tugas kita adalah mencetak SPH-nya, surat pengakuan hutangnya. Surat pengakuan hutangnya. Nah, ini bisa diinput di sini, biaya timbul waktu dia penarikan. Untuk case biaya itu nanti akan dibuatkan modul sendiri. Tapi untuk sekarang biaya yang timbul bisa diinput di sini. Umpamanya biaya penarikannya 750 umpamanya. Oke.
akan keluar surat seperti ini. Ibu, suratnya akan seperti ini. Oke. Oke. Nah, setelah dicetak di menu AMU di tarikan daftar tarikan reguler ini, kita harus memeriksa atau memantau suratnya di monitoring surat. Jadi kita balik lagi ke monitoring surat yang khusus SPH. Nah, ini yang tadi yang baru kita cetak SPH-nya. Nah, yang tadi kan baru dicetak, yang sekarang kita harus nge-track suratnya melalui sistem. Jadi kita harus masukkan menu ini, menu kirinya. Nah, pengiriman SPH tadi bisa melalui internal, bisa melalui eksternal. Yang internal itu bisa kita pilih siapa orang yang bisa nganterin. Tapi biasanya sih ini kita pakainya eksternal, dikirim secara ekspedisi. Nah ini nanti ini akan ditambahkan, udah ditambahkan pos Indonesia. Bisa pos Indonesia, JNT, JNE gitu. Nah, yang tadi ada yang ngomong pos Indonesia, oke. Terus biaya pengiriman dari ini kan pengiriman surat ya, pengiriman surat bisa 2.000. Terus tanggal dikirimnya, terus buktinya dia dikirim, sudah disimpan. Oke. Berarti bahwa sudah diterbitkannya SPH ini, kita punya waktu 14 hari untuk itu 14 hari itu masa tunggu maksimum ya, karena 14 hari itu peraturan dari OJK untuk memberikan kesempatan kepada nasabahnya untuk menyelesaikan utangnya, bentuk penyelesaian utangnya seperti apa. Tapi kan kejadian umumnya itu nggak selalu 14 hari, bisa kurang dari itu. Oke. Untuk SPH tadi ini yang sudah diterbitkan, kita bisa lihat lagi di sini. Di daftar tarikan tadi kan kita masuk ke daftar tarikan tadi kan. Nah, setelah dicetak SPH, dikirim dari monitoring suratnya, tinggal ditunggu 14 harinya seperti apa keputusannya. Oke. Anggaplah setelah 4 hari ada penyelesaian yang diminta, anggaplah cabang minta atau pusat minta itu diadakan, karena kemungkinan dari hasil analisanya rentan untuk kalau dibiarkan dia minta unitnya ditarik. Oke. Dari masa setelah cetakan SPH kita balik lagi ke menu ini dan bisa mengajukan pengajuan. Pengajuan untuk penyelesaian. Pengajuan ini adalah untuk pengajuan penyelesaian dari SPH-nya. Nah, SPH itu bisa berujung ke pembayaran angsuran, pelunasan awal, atau pool. Nah, karena kita sedang membahas AMU, kita ambil menu yang pool ini. Anggapannya kita adalah menarik unitnya, karena dividennya tidak menggubris masa lakukan 14 hari atau dengan indikasi yang tercatat dari kartu collection harus segera diambil tindakan menjadi nilainya ditarik. Ya, kalau kita ambil nilai tarik ini, artinya di sini sudah kelihatan kalau dijual. Sebentar Pak E. Ya. Halo, sebentar Pak E. Kenapa? Itu kan remindernya ada less than 1 menit. Takutnya nanti kita ini waktunya habis mendadak, karena ini kan free putus. Nanti kita sambung lagi Bu, tapi di linknya yang baru ya, nanti